Mitra Edisi, mari kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra edisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jalan Sport nomor 1 edisi FM kembali menemani mitra edisi sahabat edisi di agenda hari ini di Sabtu di 4 Februari 2023 di bulan Rajab 1444 Hijriah. Kembali di Ruang Literasi. Salam literasi dan alhamdulillah bersama saya Uli Abdurrahman dan juga ada rekan saya Irna Daud yang menemani mitra edisi sahabat edisi. Apa kabar rekan Irna hari ini, sehat ya? sehat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Uli. Baik, yang menemani kita setia dalam ruang literasi narasumber tetap kita ada Mas Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uli, Mbak Irna, sehat semua hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Budi sendiri saja? Bersama teman setia, cuma lagi jogging di lapangan Merdeka. Lagi jogging ya. Baik, alhamdulillah, kita doakan semoga beliau tetap sehat ya. Amin ya. Baik, mitra edisi sahabat edisi seperti biasa interaktif kami buka di 0811 5445 895 dan rekan Irna dan juga Mas Budi hari ini kita mengajak ya pendengar mitra edisi di ruang literasi untuk berkenalan dengan narasumber kita. Tema yang kita angkat adalah membaca ala generasi Plus 62. Plus 62. Kenapa plus 62? Karena ini mengarah ke negara kita ya, negara Indonesia ya. Bagaimana habitnya bangsa kita dalam hal membaca. Kalau lihat pelopor-pelopor pemegang proklamasi kita, bapak bangsa kita, mereka adalah orang yang geliat membacanya luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat mungkin ada ruang tersendiri ya, yang dimana mereka punya perpustakaan pribadi begitu ya. Nah, membaca ala generasi plus 62 ini kita menghadirkan narasumber yang tidak jauh dari Balikpapan juga ya. Dari GPMB ya Mas Budi ya? Ya benar. Hari ini saya hadirkan pengurus GPMB. Mereka berdua ini adalah sekretaris di GPMB, sekretaris umum dan wakilnya. Selain di GPMB, mereka ini juga aktif di sekolah SMA Negeri 1. Negeri 1 ya. Kalau guru, satu guru, yang satu pustakawan sekolah. Pustakawan ya. Dan tepat sekali hari ini kalau kita membahas tentang membaca ala generasi plus 62 ya. Nanti apa itu tentang generasi plus 62 kita bisa simak dari mereka berdua seperti apa. Baik, kita langsung sapa narasumber kita, Haja Dayang Suryani MPD, MMPD, dan juga ada Mbak Dwi ya, Mbak Dwi Imro. Mbak Dewi. Nama Dewi. Awal sudah salah ya, beda ya. Mbak Dewi ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil Mbak Dwi apa? Mbak Dwi gitu ya. Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi ya. Iya. Oh, saya kok ingat Dwi ya, karena memang keponakan. Anak nomor 2. Anak nomor 2 ya. Kalau disingkat nggak ada W-nya ya, Bu ya. Baik. Kalau Ibu Dayang dipanggil siapa Ibu? Dayang. Oh, Ibu Dayang ya. Biasa kalau anak panggil MD. Miss Dayang. Siapa MD? Ya kan ada 2 Dayangnya. Jadi Dayang guru PPKN, saya Dayang guru bahasa Inggris. Jadi kalau dipanggil Dayang semuanya nanti noleh. Jadi dipanggil MD. Miss ya? Dayang. Itu bahasa 062 juga. Iya, bahasa 062. Karena beliau ngajarnya bahasa Inggris. Jadi kita panggil Miss Dayang ya hari ini. Baik, dan juga Mbak Dwi ya. Mbak Dewi. Baik, menarik mitra edisi karena mereka juga pengurus GPMB yang geliat membacanya juga luar biasa ya. Bismillah. Kalau sehari berapa buku Bu habisnya Bu Dayang? Saya kalau sehari baca 1 buku. 1 buku. 1 buku. Setebal apa sih bacanya? Tadi saya bawa kira-kira 100 halaman. 100 halaman. Iya. Kalau Mbak Dewi berapa buku sehari? Lebih ke ini artikel-artikel. Lebih ke artikel ya, membaca artikel ya. Iya.
Baik. Sebelum kita ke narasumber kita ke Mas Budi dulu nih ya, Mbak Irna ya, sebagai narasumber tetap kita membaca ala generasi plus 62. Ini penting karena generasi kita itu berbeda ya dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin membaca juga, tapi yang dipegang beda ya. Kalau dulu katanya orang Jepang kalau di dalam kereta api itu yang dikerjakan cuma 2, kalau tidak membaca tidur gitu ya. Kalau takutnya kita kalau tidur kebablasan, kalau kita ini bawa buku cuma untuk dibuat tidur begitu ya. Silakan Mas Budi membaca ala generasi plus 62. Ya baik. Sebelumnya izin Mas Uli, Mbak Irna mengingatkan kembali bahwa GPMB sedang menyelenggarakan lomba menulis ya. Kita sampaikan kembali kepada pemirsa bahwa ada lomba menulis surat terbuka untuk wali kota. Jadi ditujukan kepada Bapak Wali Kota. Wali Kota. Kemudian pesertanya adalah siswa SD dan SMP. Ya, SD dan SMP SD dan SMP atau yang sederajat. Silakan menulis surat ditujukan kepada Bapak Wali Kota yang tujuan isi suratnya tentang prestasi yang diraih, yang dicapai oleh Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, harapan bagi peserta kepada Bapak Wali Kota kedepannya apa harapannya. Ya, tentu kan kita masing-masing punya keinginan ya. Betul. Kepada pemimpin kita di Kota Balikpapan ini. Silakan dikirimkan ke via pos terakhir stempel posnya itu di tanggal 10 Februari, masih 1 pekan ya. Pekan lagi ya? Ya, insya Allah masih 1 pekan lagi, masih cukup panjang ya. Silakan dikonsep dulu, kemudian ditulis dengan rapi, dikirimkan. Wajib lewat pos, kemudian stempel pos terakhirnya tanggal 10 Februari. 10 Februari. Ya, ditujukan kepada pengurus GPMB Kota Balikpapan. Oke, baik. Berkaitan dengan tema kita hari ini, Mas Uli, Mbak Irna, membaca ala generasi plus 62 nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tentang bacaan ya, jenis-jenis bacaan yang ada di masyarakat itu bermacam-macam. Dari bacaan yang ringan, contoh misalkan surat kabar atau majalah. Majalah ini juga kontennya bisa artikel, bisa informasi, bisa berita ya, banyak. Kemudian ada juga dalam bentuk buku. Buku ini bisa fiksi, bisa non fiksi. Untuk fiksi itu buku yang sudah jelas ya, cerita-cerita hayalan salah satunya ya, dan yang lainnya. Kemudian non fiksi bisa pengetahuan, bisa buku-buku tentang sejarah atau buku tentang religi. Dari sekian banyaknya bacaan itu biasanya yang paling banyak peminatnya adalah bacaan ringan ya, majalah, kemudian surat kabar, itu yang ringan, banyak penggemarnya karena memang hanya terkadang bacaan itu bagi masyarakat kita hanya untuk meluangkan waktu kosong aja membaca, belum sampai kepada kebutuhan. Tapi kalau orang yang memang ingin berkembang maju, membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Satu hari kalau tidak membaca itu seperti tidak makan gitu ya, terasa lemas, terasa lapar. Jadi nutrisi otak kita pun juga harus diisi dengan banyak membaca. Kemudian untuk buku yang agak berat dalam bentuk buku itu yang paling banyak digemari itu fiksi, terutama anak-anak muda. Kemudian untuk orang dewasa biasanya lebih ke religi, buku-buku religi. Nah, saya sendiri lebih senang ke buku pengetahuan dan buku religi. Untuk fiksi sesekali aja paling saya baca, tapi saya jarang kalau mau baca fiksi itu sampai tuntas begitu Mas Eli. Ya karena memang saya lebih senang ke pengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuan itu ditulis oleh penulisnya itu membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran, waktu yang panjang, bahkan banyak biaya ya. Jadi sebuah ilmu pengetahuan itu didapatkan prosesnya panjang dan itu dituangkan di dalam sebuah buku. Kalau kita membaca buku itu berarti kita telah mempersingkat waktu untuk mendapatkan pengetahuan, memperringan biaya, kemudian memperringan pikiran kita. Karena menganalisa, meneliti itu kan butuh pemikiran yang berat ya. Menyimpulkan itu juga butuh pemikiran. Nah, itu sudah dituangkan semua dalam buku. Kita tinggal menikmati hasilnya. Maka buku pengetahuan bagi saya pribadi
itu hal yang sangat mahal sekali. Kalau perlu berapapun biayanya kita beli, karena untuk menulis buku itu prosesnya juga mahal gitu ya. Sama juga dengan buku-buku religi. Buku religi itu tidak sembarangan ya. Kalau saya pribadi boleh berbicara bahwa aktivitas literasi terbaik itu ada pada buku religi. Karena agama itu ditulis tidak boleh asal berbicara, karena ini berkaitan dengan firman Allah ya, firman Tuhan. Maka menulis petunjuk kehidupan manusia, jika itu salah maka manusia bisa tersesat. Oleh karena itu harus memenuhi koridor ilmiah ketika menulis buku-buku religi. Dan buku religi itu ilmiahnya bisa dikatakan 100%, karena tinjauan-tinjauan pustakanya tuh betul-betul terjaga sekali. Itu yang diutamakan. Kalau dalam bahasa Islamnya itu sanad ya, sanad dari hadis-hadis tersebut itu betul-betul dijaga. Jadi literasinya benar-benar 100%. Itu yang saya sukanya di situ. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini sekilas ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama bacaan ringan, kemudian buku-buku bacaan berat. Buku-buku ada buku tipis, ada buku yang tebal, tergantung kita lebih senang di mana. Kemudian dari bacaan fisik tadi juga hampir semua itu sudah diduplikat dalam bentuk digital. Jadi masyarakat sekarang kalau ada yang bilang saya pingin baca, sudah ada minat baca tapi nggak ada buku, jadi malas mau baca gitu. Untuk apa sih saya membaca, susah cari buku. Sekarang cari buku sudah sangat mudah sekali dengan HP kita, tidak perlu berat-berat menenteng buku sana sini, sudah bisa kita temukan. Tinggal googling judul bukunya apa. Dan sekarang perpustakaan daerah kita Kota Balikpapan ini telah memiliki e-Balikpapan. E-Balikpapan itu salah satunya programnya ada buku digital di dalamnya. Dan warga Balikpapan bisa mengakses itu dengan bebas, dengan sesuka hati, gratis, difasilitasi oleh pemerintah kita. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali prestasi yang dilakukan oleh perpustakaan kita di Kota Balikpapan. Sekilas itu mungkin kurang lebihnya berkaitan dengan membaca generasi hari ini. Kita persilahkan kepada narasumber kita Ibu Dayang dan Ibu Dewi. Baik, tadi Mas Budi sudah mengawali ya terkait dengan bacaan yang ada. Beliau lebih suka pada buku-buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga buku-buku religi gitu ya. Karena memang banyak sumber rujukan dan sumber yang lainnya yang bisa membuat orang itu bisa menulis buku-buku ini gitu ya. Yeah. Mungkin kalau buku-buku ringan kayak cerpen dan sebagainya ringan kita membacanya ya. Ada teman saya yang kalau membaca dia tuh nggak bisa tidur, tapi kalau membaca satu buku dia pasti tidur ya. Saking beratnya buku yang dia baca gitu ya. Saya kalau mau tidur gampang saja tinggal jadi baca obat tidur buku, ya obat tidur. Silakan Bu Dayang. Nanti kita ke Mbak Dewi juga ya. Oke, jadi benar saja ya apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, termasuk dari prolog Bapak ya, bahwa pembaca saat ini menjadi sebuah kegiatan yang menurut sebagian orang itu ada yang menghibur, ada juga yang menjadi tuntutan. Jadi ada hiburan, ada tuntutan. Kalau saya ingin bercerita sedikit bagaimana saya mengajarkan membaca di kelas, karena kita bicara generasi 62 plus 62. Kita bicara tentang bagaimana klasifikasi dari kegiatan membaca itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat ya di beberapa kalimat-kalimat di luar radio ini ada sebuah kata atau kalimat yang saya suka sekali. Hasil daripada ilmu itu adalah tindakan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Hasil itu saya dari suka. Ilmu adalah saya tindakan. suka itu tindakan itu sebenarnya. Jadi kalau kita merujuk kepada generasi plus 62, mari kita sama-sama bicara tentang bagaimana sekelompok orang-orang dari setiap fase pertumbuhannya itu membicarakan satu kegiatan saja, yaitu membaca, sesuai dengan bagaimana dia menerapkan apa buku yang dia baca dalam bentuk tindakan, bukan hanya sekedar mengamati atau viewing, tapi bagaimana dari membaca itu nanti refleksinya akan berbentuk kegiatan.
Baik, atau tidak hanya sekedar action. informasi. Iya. Ya. Jadi bukan reading for getting information, bukan hanya membaca untuk mendapatkan informasi, tapi reading for acting. Bagaimana dari kegiatan membaca kita bisa beraksi. Nah, inilah yang dinamakan generasi plus 62, bahwa sekelompok orang itu akan memiliki persepsi yang sama atau fase yang sama, walaupun mereka berbeda secara umur, pasti berbeda. Anak-anak suka baca majalah-majalah yang memberikan warna-warna atau gambar-gambar animasi tersendiri, hingga akhirnya mereka berpikir bahwa oh, saya membaca ini saya terhibur dan saya senang. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau untuk anak remaja pastinya harus ada pendampingan, pun kepada anak-anak juga harus ada pendampingan, namanya coaching. Jadi kalau kita coaching anak-anak, orang tua ataupun remaja dalam hal membaca, pastinya ini adalah aksi dari pegiat-pegiat literasi yang ada saat ini, yang tidak hanya sekedar yuk baca, tapi yuk kita baca bersama. Nah, itu. Jadi itulah yang akhirnya menjadi sebuah judul ya, gimana nih kita mengajak orang membaca dengan aksi. Ya, dengan aksi, bukan hanya dengan yuk baca for getting information. Jadi harus ada hasilnya dari membaca. Iya, gitu benar. ya. Nah, seperti yang saya lakukan, Mbak Dewi juga sudah lakukan di sekolah kami, khususnya di SMA Negeri 1 pun di rumah baca saya. Saya punya rumah baca, Pak, Bu Irna, Pak Uli, Pak Budi, Mbak Dewi, di rumah baca Abiyu, di rumah saya saja di teras. Nah, alhamdulillah saya punya mini library, jadi punya sedikit ya, kecil-kecilan perpustakaan itu juga turunan dari bapak saya. Ya, ada mini library di lantai, bukan lantai 1, jangan di loteng gitu aja yang ngomongnya ya, jangan lantai 1 terlalu besar, di tingkat 2 lagi ya. Jadi di loteng aja. Di loteng itu saya punya perpus, itu ada ratusan buku di sana, dan itu saya gunakan dari tahun 2011 untuk mengajak masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu-ibu. Ya, jadi skalanya itu anak-anak dan ibu-ibu untuk membaca bersama, dan saya dampingi. Jadi bukan hanya coaching ya. Di coaching. Coaching itu sampai seberapa lama sih orang di coaching itu, Bu, untuk membaca? Artinya dia datang ke rumah saya, dia mau baca buku apa. Jadi seperti status gitu, what's on your mind? Apa sih hari ini yang kau baca? Kalau di benakmu apa hari ini? Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, what book that you are reading right now? Jadi apa buku yang kau baca hari ini, yang sedang kau baca? Seperti Bapak tanya saya tadi, buku apa yang dibaca? Saya baca buku TESOL pembelajaran bahasa Inggris, karena memang saya harus memenuhi minda saya dengan ilmu-ilmu yang nanti bisa saya action untuk pembelajaran di kedepannya. Jadi artinya kalau saya nggak berilmu, nggak mungkin saya akan bisa menggagas pembelajaran yang ibaratnya bisa lebih menyenangkan buat anak-anak, lebih mengagetkan, karena anak-anak memerlukan pembelajaran yang memberikan elemen-elemen of surprise. Jadi bukan hanya yang jadul seperti itu terus terulang-ulang setiap tahunnya, tapi ketika saya membaca dan saya mengambil ilmu intisari dari apa yang sudah saya baca berdasarkan orang-orang hebat yang sudah menulisnya, dan saya terapkan lagi di kelas, dan itu adalah salah satu contoh dari refleksi membaca. Dan itu yang juga saya terapkan di rumah ya, di rumah baca. Di rumah baca itu setelah anak-anak membaca, saya suruh membaca paling tidak 1 halaman saja. Nggak bisa dipaksa juga, bisa dipaksa. Yuk kamu baca 1 buku. Misalnya maksanya gaya kita, enggak. 1 buku ya Mbak ya, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Jadi sistemnya itu seperti reading on the spot di sekolah, di perpus. Kita baca, yuk baca. Anak-anak itu kaget, pasti kaget. Tapi mau nggak mau dia baca, karena dia sudah berada di perpustakaan ya Mbak Dewi, nanti bisa menambahkan. Sudah berada di perpustakaan, sudah dia buka pintu, saya tanya, yuk hari ini kita akan membaca buku. Terkaget-kaget. Itulah salah satu bentuk dari coaching itu sendiri. Kita dampingi, saya duduk di sampingnya, terserah nak, kamu baca buku apa, apapun yang kamu inginkan. Anak-anak bebas memilih, nggak usah disuruh. Ini kamu baca buku ini, enggak. Anak-anak bebas memilih buku apa, dan ternyata memang variatif sekali. Mereka ada beberapa anak cowok juga yang suka membaca buku tentang kuliner. Nah, itu ya Mbak ya, dan videonya sudah ada, nanti bisa dilihat di Instagram Astana Cendekia, Perpustakaan SMA Negeri 1 Balikpapan, bahwa reading on the spot ini saya kira akan menjadi momok, dan akhirnya anak-anak tidak mau ke perpus, ternyata semakin membanjir anak-anak yang ke perpustakaan. Saya tuh pada awalnya gimana ya Mbak ya, Mbak Dewi menyuting, tugasnya syuting. Saya lanjut coaching anak-anak. Kalau saya jam kosong saya coaching Pak. Nah itu kalau di sekolah, tapi kalau di rumah itu setiap Sabtu Ahad
ini nanti sore ini banyak ini anak-anak datang ke rumah, dia membaca dulu baru nanti kita diskusikan bersama apa isi bukunya. Tapi untuk coaching itu sendiri per halaman. Tadi baca buku apa? Kira-kira kontennya apa ya nih? Oh ya, ini ceritanya tentang ini. Saya baca di halaman ini, halaman 1 sampai 12 isinya seperti ini. Nah, itu adalah sebuah aksi dari ilmu atau informasi yang dia dapatkan dari proses membaca itu sendiri. Kita tagih. Jadi bukan hanya ya setoran, kalau misalnya setoran Al-Quran, hafalan, tapi ini kita tagih. Rewardnya apa? Ilmu yang kau dapatkan itu akan membekas di sini selamanya, dan itu tidak akan pernah hilang. Karena proses membaca lewat sebuah buku dengan proses membaca lewat aplikasi itu pasti beda hasilnya, beda tindakannya, dan itu yang membuat kita jauh lebih berbeda. Saya terus terang, walaupun ini sudah begitu canggihnya, saya tetap tidak suka membaca lewat aplikasi. Saya pasti membaca lewat buku, karena menurut saya otak saya akan bekerja lebih keras ketika saya membaca dari sebuah buku. Kalau seperti ini mungkin saya tidak akan bisa memendam apa informasinya lebih lama. Oke, taruhlah sekedar 50%, tapi dengan buku saya sudah, insya Allah saya bisa memendamnya, dan memendam selama bertahun-tahun, dan itu insya Allah bisa sampai maksimal 100% ketika saya membaca. Kenapa? Karena ada interaksi antara mata, otak, dan beberapa informasi yang ada dalam buku, dan itu tidak akan pernah membohongi sebuah aksi ya. Tapi kalau ini ada beberapa radiasi yang memungkinkan tidak akan informasi yang tersampaikan tidak akan didapatkan dengan sempurna, karena ada beberapa masukan. Notif kalau ada buyar. Ada notif buyar, ada panggilan masuk buyar. Sementara buku tidak akan mungkin ada notifikasi di situ. Nah, itulah yang perlu kita highlight atau kita garis bawahi ya, kita stabilo lagi. Kira-kira apa nih kegiatan-kegiatan membaca ala generasi yang bisa kita lakukan selain coaching tadi? Banyak sebenarnya. Tapi yang jelas kita harus tanamkan kembali lagi seperti yang Mbak Uli ngomong, Bapak proklamator kita yang memang benar-benar konsisten dalam kegiatan membaca, dan dia sampai memiliki perpustakaan pribadi, dan anak-anak coba kita rangkul untuk itu. Baca buku beneran, bukan baca buku lewat sini. Walaupun memang gaya mereka, kita nggak bisa yuk kamu jauh-jauh dari HP, nggak bisa. Tetap saja seperti yang kita lakukan, coaching sangat penting sekali. Masuk ke ruangan, baca buku mau 1-2 halaman nggak apa-apa. Nanti ada apresiasinya. Nah, selain coaching, berikan apresiasi. Kalau saya sendiri memberikan apresiasi pasti berupa nilai, karena anak membaca dan anak yang tidak membaca pastinya berbeda secara kualitas, dan dia jauh lebih tenang untuk ngontrol emosinya daripada anak-anak yang membaca lewat aplikasi digital. Kita bicara tentang bagaimana gagasan, sebuah ide, aksi. Ya, seperti tadi, saya senang banget kata-katanya. Hasil dari ilmu itu adalah action, tindakan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Reading for getting information, semua orang pasti bisa melakukannya. Tapi reading for action inilah yang akan digagas oleh GPMB. Aksi untuk coaching, aksi bagaimana anak-anak walaupun tidak harus 1 buku, 1 halaman, 2, 3, 4, 5, 6, itu merupakan sebuah kegiatan yang memang harus digagas sejak awal. Dari awal membaca beberapa halaman, next tambah lagi beberapa halaman, ke depannya tambah lagi, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang perlu kita tingkatkan. Cuma gitu ya. Iya. Nanti dijelaskan oleh Bu Dewi. Jadi memang perlu pendampingan itu ya, coaching ya. budaya. Ini kalau kita melihat gaya membaca generasi plus 62 saat ini, itu kan tidak mudah seperti yang Ibu Dayang lakukan sampai dengan hari ini, merubah gaya membaca anak itu. Nah, ini di usia-usia remaja itu kan banyak sekali penentangan. Artinya bukan hanya membaca dalam arti luas seperti melihat tayangan atau apa, itu merupakan sebuah kendala juga kan ya, Ibu Dayang. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang saat ini misalnya seperti yang Ibu ajarkan, masuk ke perpustakaan, membaca beberapa ini saja, berapa halaman, terus sejauh mana konsentrasi yang bisa dicapai itu anak-anak?
Kalau tingkat konsentrasi karena namanya perpus ya, pasti suasana jauh lebih memungkinkan. So library is possible. Kalau di perpustakaan tenang, kalau di kelas mungkin banyak distraksi. Di perpustakaan apalagi ada yang kontrol nih, guru nih yang kontrol. Insya Dapat Allah nilai. ya, apalagi dapat reward. Itu pasti anak-anak jauh lebih bersemangat. Walaupun ada anak-anak yang memang tidak saya ajar dan saya langsung ajak, yuk hari ini kita akan membaca buku. Jadi anak-anak yang tidak saya ajar pun tetap membaca, tidak ada reward juga, tetap mau membaca. Nanti setelah dia keluar sudah oke, alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai tugasnya. Artinya perpustakaan itu tempat di mana orang-orang biasanya pinjam buku, kembaliin buku, sampai situ aja ranahnya. Nah, ketika perpustakaan itu jadikan sebagai tempat untuk beraksi dalam membaca, maka perpustakaan akan memberikan nilai yang plus, nilai lebih. Kalau tingkat konsentrasi otomatis namanya perpustakaan tenang, dan artinya itu memang tempat yang sangat bagus untuk membaca, tapi tidak merupakan tempat satu-satunya yang bisa kita jadikan wadah untuk membaca. Membaca seperti biasa kalau kita lihat di perpustakaan Kota Balikpapan punya spot-spot yang sangat menarik yang juga menjadi nilai tambahan untuk orang-orang di semua generasi agar bisa membaca di situ sesuai dengan buku-buku yang mereka sukai. Jadi artinya kalau kita mau melihat bagaimana ya tingkat konsentrasi orang membaca dan seberapa halaman yang bisa mereka habiskan dalam waktu 1 jam, tergantung. Distraksi ini sangat berpengaruh, ya, distraksi dari handphone. Oleh sebab itu, ketika kita membaca, otomatis take it away from you. Handphonenya jauhkan, fokus membaca. Jadi kalau saya sama seperti ketika saya mengajar anak-anak untuk membaca, yuk baca buku apa yang kau ingin baca. Anak-anak rata-rata ingin membaca buku saya dan bisa nanti dilihat di YouTube ya, di YouTube saya Dayang Suryani Book Criticism, ada alhamdulillah ribuan anak sudah membaca buku saya dan mereka mereviewnya lewat YouTube. Dan itu mereka membaca buku saya langsung, saya kasih e-booknya, jadi e-booknya saya kasih, mereka print langsung, Pak. Saya bilang lebih bagus di print aja. Dan saya membolehkan karena saya penulisnya. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan penerbit, boleh. Ketika penulisnya bilang iya, oke, ya silahkan. Anak-anak saya suruh baca langsung, nak. Kenapa? Karena nanti kamu lebih banyak merasakan dahsyatnya sebuah aksimu ketika kamu membaca buku itu secara langsung dan buku itu ada di tanganmu. Dan yang penting ini distraksi ini harus jauh dulu. Harus jauh dulu ya. Jauh dulu. Notifikasi, calling, apapun itu. Pesan-pesan masuk, pesan-pesan keluar itu sangat mengganggu dan ini tidak membuat sebuah kegiatan itu efektif. Kegiatan apapun tidak akan efektif ketika distraksi ini ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, ketika di rumah baca, anak-anak di kampung pastinya tidak punya ini. Dan itu jauh lebih maksimal. Betul. Sementara kalau di sekolah saat ini nggak bisa lepas. Perlunya kalau kita masuk ke perpus, ini ditaruh dulu mungkin, put it on silence, di silence aja. Yuk taruh mungkin di keranjang yang disiapkan Mbak Dewi nanti. Oke, anak-anak fokus membaca. Siap. Tidak ada yang tidak membaca. Pun ibu-ibu Pak di kampung pun jarang punya ini Pak. Jadi fokus. Jadi ya saya hanya memperhatikan ibu baca apa tadi. Saya baca buku tentang tips mendidik anak dengan baik. Apa Bu yang isinya apa, tentang apa? Nanti bisa dilihat di rumah baca abiu@facebook.com. Silahkan, nanti banyak di situ juga ada anak-anak kuliah juga ke sana yang mereka memang fokus membaca. Rumah saya adalah rumah biasa, bukan tercipta bagus untuk perpustakaan sebagaimana mestinya. Tapi ketika distraksi itu tidak muncul di situ, insya Allah itu akan menjadi sebuah tempat yang bisa memberikan banyak konsentrasi untuk membaca lebih banyak. Mbak Dewi akan menambahkan. Silakan Mbak Dewi. Mungkin kita juga pustakawan kita. Kita mau lihat daily activity-nya di perpustakaan seperti apa sih ya. Tadi Ibu Dayang bilang kalau masuk ke perpustakaan kan di stop dulu HP-nya, kemudian disimpan di tempat sehingga anak-anak lebih fokus ya dalam membaca. Kemudian tadi ada coaching juga. Kemudian juga ada reward ya. Ketika anak-anak itu mampu untuk menangkap apa sih yang dibaca ya. Kalau apa yang dikatakan oleh B.J. Habibie itu apa yang kamu baca kemudian kamu ungkapkan, itulah hasil yang kamu baca gitu ya. Artinya memang
tidak hanya sekedar informasi yang didapat ya gitu, tapi juga tadi ya lebih kepada aksi ya. Silakan Mbak Dewi. Saya lebih ke perpustakaannya ya Pak ya. Kalau di perpustakaan ini kami karena pelajar pemustaka kami kan pelajar ya kalau di SMA. Nah itu kan masuk ke generasi Z yang sudah banyak terpapar HP dan udah dari kebiasaannya hari-hari itu mungkin udah sering HP ya. Nah mungkin kalau di sekolah dikondisikan dengan budayang, dengan membaca on the spot itu. Nah kalau kami itu pelayanannya kita di sekolah dibuat senyaman mungkin, anak itu di perpustakaan dengan dikondisikan ada pilihan buku digital dan buku fisik. Nah untuk promosi dan pelayanan kami itu ada 24 jam yang online. Jadi untuk e-book dan katalog online-nya itu tersedia online. Jadi anak-anak bebas untuk membaca dan Perpustakaan Nasional pun juga memberikan layanan tuh 24 jam untuk e-book yang tersedia di Android, bisa di iPhone juga di laptop. Namanya iPusnas. Jadi di sana itu ketika kami di sekolah kami kan mungkin terbatas ya koleksinya, nanti bisa melihat e-booknya itu meminjamnya di Perpusnas yang insya Allah koleksinya lebih banyak e-booknya. Nah di situ itu anak-anak mungkin kalau di perpustakaan kami nggak ada, nah itu bisa ke digitalnya di e-book itu, dan itu mudah cara mendaftarnya, cukup menggunakan email. Nah di situ kami juga nggak menutup diri, jadi kami terus melihat perkembangan anak-anak itu, tren membacanya itu di mana aja. Misalnya kayak di Instagram itu jadi pilihan nomor 1 anak-anak itu membaca, jadi dari berita artikel-artikel yang singkat, mereka lebih suka yang visual karena target kita kan untuk pelajar ya. Jadi ketika sudah tidak di sekolah, kita udah tidak tahu anak-anak itu tontonannya di HP itu apa. Nah kami juga gencar melakukan promosi perpustakaan itu melalui Instagram. Jadi anak-anak itu kita juga ada program pemilihan duta baca, ada komunitas pecinta buku. Nah itu sebenarnya mengajak anak-anak untuk membaca, melibatkan anak-anak ke program perpustakaan. Untuk biasanya anak-anak duta itu kayak meresensi terus di-upload di Instagram seperti itu. Kemudian kalau anak-anak duta ini datang dari SMA juga ya? Iya. Dari SMA ya. Diseleksi terlebih dahulu ya. Baik, jadi daily activity-nya kalau merujuk ke sekolah memang ada 2 pilihan ya Mbak Dewi ya. Iya. Tadi ada buku yang fisik dan juga digital. Iya. Dan kemudian rujukannya walaupun tidak banyak, tapi juga mereka bisa mengaksesnya lebih banyak lagi ya. Iya. Dengan data-data yang komplit tentunya. Dan biasanya ada waktu-waktu ya kalau di sekolah, ketika anak-anak tadi reading on the spot ya, membaca di jam-jam tertentu ketika tidak sedang belajar. Kosong, jam kosong saya ke perpus ajak anak-anak membaca. Gitu. Mbak Dewi berdua terus sama ini. Jadi selalu ketemu ya. Selalu ketemu dan anak tuh kaget pada awalnya, tapi habis itu ya udah lanjut. Jadi Mbak Dewi sama Bu Dayang bestian ya. Bestie alhamdulillah. Baik, kita jeda dulu untuk mendengarkan pariwara berikut. Nanti kita akan ajak mitra edisi untuk bergabung. Sudah ada ya WH yang masuk untuk kita bacakan, nanti akan dijawab oleh Mas Budi, kemudian Ibu Dayang dan juga Mbak Dewi ya. Selepas pariwara yang satu ini, ruang literasi akan segera kembali di ruang literasi ya, membaca ala generasi plus 62. Bersama kita ada Mas Budi Utomo, kemudian juga ada narasumber kita Ibu Dayang Suryani yang sehari-harinya guru bahasa Inggris ya Bu ya. Dan kemudian ada Mbak Dewi ya, Mbak Dewi pustakawan di SMA Negeri 1 Balikpapan ya. Dan memang aktivitasnya tidak jauh dari buku ya, karena buku dibaca untuk
diaktualisasikan, diaplikasikan menjadi satu pengetahuan yang disertai dengan aksi tadi ya Bu ya, aksi ya. Dia praktis, dan kemudian dengan itu anak-anak tidak hanya mendapat sekedar informasi saja yang kalau informasi saja rasa-rasanya bisa lupa ya. Tapi kalau dilakukan ya, dipraktekkan, dia tidak akan pernah hilang. Begitu ya. Nah, kita beralih dulu ke mitra IDC yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Fajri ya. Fajri, dosen ya. Kurang paham ini. Pak Fajri Ashari ya. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menjadi tantangan untuk generasi milenial sekarang ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kelebihan dalam generasi Z ya. Nanti Mbak Dewi membantu ya. Dan bagaimana karakteristik dari generasi Z tersebut. Mohon dijelaskan ya Ibu Dayang dan juga Mbak Dewi dan juga Mas Budi. Sekarang ya. Baik. Silakan langsung. Langsung ya. Jangan tunggu esok. Saya kira dijawab lewat WA juga ya. Nah, itu adalah proses membaca juga. Tadi barusan Pak Uli juga membaca sebuah pertanyaan dari seorang fans IDC, Pak Fajri Asri. Apa? Pak Fajri? Fajri Asari. Ya, Assalamualaikum Bapak, sehat selalu. Salam literasi. Oke. Ya. Ya, jadi memang tantangan tuh pasti ada. Setiap generasi ketika kita hadapkan pada sebuah aksi membaca, pasti ada beberapa tantangan yang akan mereka lewati. Ada yang smooth, ada yang ada yang susah ya, difficult. Dan pastinya itu akan kembali lagi ke individu yang membaca. Jadi ketika kita berikan sebuah stimulus dan mereka akhirnya merespon, berarti smooth. Dan ketika kita berikan stimulus mereka ignore, artinya kan difficult. Berarti nggak bisa. Dan itu semua kembali gimana nih pendekatan kita, stylenya kita untuk mendekati orang dalam membaca. Kalau untuk milenial memang ya ini jadi teman akrab nih ya. Karena kalau kita bicara generasi saya, yang umur saya ini hampir 49, saya masuk di kategori baby boomers. Sama seperti Pak Uli, Bu Irna, Pak Budi, sementara Mbak Dewi masuk di generasi milenial. Jadi cara saya membaca otomatis nggak bisa juga saya paksakan ke anak-anak milenial, dan itu memang tantangannya. Tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada anak-anak, karena saya sebagai guru, ya saya ajak mereka membaca, paling tidak saya lemahkan levelnya tuh dilemahkan. Jangan suruh baca satu buku sampai penuh. Kalaupun kita mau baca, baca buku sampai habis, kasih waktu yang banyak untuk itu. Dan di sekolah saya sendiri, saya punya program dalam pembelajaran saya bahasa Inggris, anak-anak harus membaca minimal 1 buku dalam 1 tahun. Dan bukunya mereka pilih di perpustakaan Astana Cendekia. Minimal satu tahun. Satu buku. Dan itu mereka lakukan secara individu. Terus ada yang bertanya, ini anak-anak milenial bertanya, anak-anak Z juga bertanya, generasi Z. Mem, saya mau baca bertiga untuk reviewnya. Saya mau nge-review bertiga karena saya nggak sanggup kalau satu buku saya habiskan sendiri. Oke, kita berikan kemudahan-kemudahan itu karena nggak semua orang mau membaca, dan kita harus melemahkan cara kita dulu membaca dengan cara anak-anak sekarang membaca, karena kita nggak bisa menempatkan diri kita ke anak-anak, pun diri anak-anak tidak bisa ditempatkan ke kita karena kita berbeda dunia dan berbeda saat dilahirkan. Berbeda generasi. Kita kembali lagi ke generasi plus 62 yang benar-benar various, sangat variatif. Jadi ada yang bertiga, bisa dilihat nanti di YouTube saya, Dayang Suryani Book Review. Itu ada anak-anak baca buku saya berjudul 1 Detik Kumpulan Puisi. Mereka baca bertiga dan mereka mereviewnya bertiga. Mau akhirnya tantangan sudah terlewati. Kita lemahkan level kita, jangan sampai kita ngikutin ayo harus seperti saya. No, you cannot do it. Biarkan anak-anak berkembang sesuai dengan zamannya. Memang seperti itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya Pak. Mohon maaf kalau salah saya diingatkan ya Pak. Ya, jadi diajak anak-anak, dimudahkan gaya membacanya.
Nanti kalau misalnya ini bisa ditonton, seandainya bisa ditonton, silahkan nanti bisa Pak Fajri menontonnya, Gaya Anak-anak Milenial membaca dan mereview buku yang sudah dibaca. Dan buku yang dibaca itu seperti tadi yang saya sebutkan, saya kasih e-booknya, saya ajak yuk di print, ya, dicetak nak. Itu malah lebih bagus, kamu bisa berinteraksi dengan buku. Gayamu memegang itu memberikan sentuhan yang kuat dan magnet yang kuat supaya otakmu lebih banyak bekerja dan memaksimalkan dua mata ini untuk membaca dan memahami isi dari bacaan. Nah di situ, dan setelah itu kamu merefleksikannya dengan cara apa? Mereviewnya. Dan Miss Dayang sangat terbantu sekali ketika kamu membaca buku Miss Dayang dan kemudian kamu review, kamu temukan kata-kata yang salah di situ, ada salah eja, salah makna, dan kamu memberikan masukan, saran, kritik yang membangun, dan saya terbantu sebagai penulis dan kau sangat kritis dalam membaca. Dan ini artinya ada komunikasi dua arah antara penulis dan pembaca yang notabene adalah murid saya sendiri, dan artinya murid saya pun tertantang untuk mencari setiap kata-kata yang saya cetak salah, yang saya ketik dan itu salah, dan murid-murid tertantang. Saya menemukan beberapa kesalahan di dalam bukunya Miss Dayang dan saya suka itu. Bukan berarti ketika anak-anak memberikan kritisi terhadap tulisan yang saya tulis dan mereka akhirnya membaca dan mereka memberikan masukannya, dan saya marah untuk itu, tidak. Saya malah senang, malah saya posting kan di YouTube, dan itu artinya ada komunikasi. Dan itulah makna sebenarnya dari membaca, bahwa ketika kau tahu siapa penulis dari buku itu dan anak-anak memberikan masukan kepada penulisnya, baik dari segi layout, baik dari segi sentence atau kalimat, baik dari segi kata, dan itu berarti ada komunikasi antara pembaca dan penulis, dan hasilnya adalah aksi yang sangat bagus sekali. Dan inilah yang dinamakan dengan merdeka belajar sebenarnya. Artinya mereka merdeka mengeluarkan pikirannya, apa yang ada dalam benak, dan mereka memberikan masukan yang sangat kritis tapi konstruktif terhadap penulis itu, sehingga penulis artinya dia akan berbenah untuk buku-buku pada edisi selanjutnya. Dan untuk orang tua juga seperti itu sama. Dan mereka pastinya, kalau orang tua nggak akan Bu ya, kalau baca ini capek matanya. Generasi baby boomers. Saya capek kalau membaca lewat cellphone. Karena pasti ini memberikan energi yang luar biasa radiasinya, sementara kita sudah plus minus. Betul. Dan itu sudah betul-betul mengganggu setiap gerak-gerik yang kita lakukan, dan artinya kita mencari kemudahan-kemudahan itu sehingga akhirnya kita tetap bisa melakukan kegiatan membaca dengan baik tanpa harus memperhatikan dampak yang diberikan oleh alat yang kita baca, entah itu berupa cellphone ataupun buku secara fisik yang Mbak Dewi ya. Nah, kalau untuk saya, karena kita bicara generasi semuanya, itu kalau anak-anak tuh seperti tadi. Nah, kalau seperti saya guru, saya harus membaca buku dan itu berbentuk fisik. Berbentuk fisik. Karena dengan seperti itu ya, dan saya sudah merasakan manfaatnya luar biasa. Dan ketika saya juga berada di luar negeri, tidak ada juga yang membaca lewat sini. Sebagian besar membaca lewat buku secara fisik. Ya. Dan mereka lebih banyak berpikir kritis ya, berpikir kritis dari refleksi beberapa kalimat dari buku yang mereka baca. Lebih banyak memberikan inspirasi yang banyak. Itu luar negerinya di mana Ibu? Beberapa negara seperti di Dubai, iya, di Malaysia, di Abu Dhabi, dan di sana saya betul-betul ketika saya di sana, ya saya dihadapkan kepada perpustakaan. Pasti kalau ke luar negeri pasti perpus. What's on your mind? Artinya buku apa? Apa yang ada di benakmu saat ini? Pasti kita bicara ini referensi di sini. Baik. Dan kita harus siap untuk itu. Ketika kita ditanya what's on your mind, kita harus siap untuk menjawab. Berarti kan itu referensi buku, berarti kan kita harus bicara tentang apa yang sudah kita baca, bukan sekedar feeling, bukan sekedar update status, tapi itu bicara tentang apa sih yang sebenarnya yang kau sudah baca. Sekali lagi Pak Fajri, tantangan ya seperti tadi yang saya sudah ceritakan. Generasi milenial dengan gadgetnya dia bisa membaca, mudahkan saja seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa buku ini hadir untuk disentuh, buku hadir untuk dibaca, dan buku itu hadir untuk dipeluk sehingga bisa menjadi teman ketika kita teman ketika kita susah tidur. Peluklah buku itu dan dibaca. Kita tidak usah minum obat, baca aja buku, insya Allah
dia jadi obat untuk tidur. Mbak Dewi bisa menjelaskan dari sisi milenial ya. Silakan Mbak Dewi. Kalau dari sisi milenial itu lebih cenderung ke berita itu cepat. Ketika informasi itu cepat didapat dan isu-isu terkini itu menjadi pertimbangan yang utama yang dikonsumsi hari-hari. Jadi ketika ada berita baru itu kita itu pasti mencari sumber-sumber yang kredibilitasnya dipercaya. Jadi tantangannya itu kita lebih suka yang berita itu visual seperti di Instagram, YouTube karena waktunya itu lebih cepat dan lebih jelas gitu, beritanya itu disebarluaskan. Tantangannya mungkin kalau kita untuk mengajak membaca, kita mungkin banyak melihat berita-berita atau review-review buku sehingga kita semakin tertarik dengan buku itu dan ada keinginan untuk membacanya dalam bentuk fisik, untuk pergi ke perpustakaan. Sekarang kan dipermudah untuk perpustakaan, pelayanannya juga bagus. Di Perpustakaan Balikpapan itu pun mempunyai peringkat nomor 6 kalau tidak salah di seluruh Indonesia perpustakaan kota. Pelayanan yang sangat baik ya. Nomor 6 ya. Iya. Tingkat nasional ya. Iya. Baik, Ibu Dayang dulu ingat saya sama teman saya namanya Andi ya. Kalau Andi ini kalau belajar selalu dia membaca buku pelajaran itu dengan nyaring ya. Iya, membaca nyaring. Membaca nyaring begitu ya. Saya awal-awal terganggu, kok dia belajarnya begitu sih gitu ya. Tapi lama-lama setelah saya perhatikan ternyata apa yang dia baca saya dengar, saya juga belajar gitu ya. Jadi nggak usah buku-buku, saya dengerin aja dia yang baca gitu. Iya, betul. Itu sebenarnya efektivitas membaca itu dalam hati atau membaca nyaring ya, karena memang kalau membaca nyaring ada dialek-dialek yang memang actionnya tuh bisa kita coba, terutama bahasa Inggris ya. Silakan Bu Dayang. Ini buku secara fisiknya, ini buku berbahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Mata pelajaran lah maksudnya. Buku pelajaran ya. Buku mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ya. Kalau beberapa gaya anak sekolah atau gaya membaca anak saya aja lah, membaca buku bahasa Inggris. Pastinya ada dua tujuan yang ingin dilakukan, yang ingin dicapai maksudnya. Dia ingin membaca untuk mencari informasi, membaca untuk menjawab soal, ya maksudnya seperti itu, atau membaca untuk melatih pronunciation. Itu kalau buku secara fisiknya buku bahasa Inggris. Ya boleh-boleh aja kalau di rumah. Kalau di rumah. Bukan di perpus ya. Karena itu akan menjadi bagian dari distraksi itu sendiri, karena di perpus anak-anak kan harus fokus membacanya. Apalagi diberi tuntutan coaching seperti itu ya. Artinya bukan tuntutan sih, anak-anak cuma membaca beberapa halaman dan kita meminimalisir ya Mbak Dewi ya. Meminimalisir, boleh berapa halaman Mem? 1 halaman. Boleh silakan 2, tapi nggak ada juga yang 1 ternyata. Paling itu 10 halaman tuh minimal itu anak-anak. Nggak pernah 1 sih. Kalau kita lihat ya Mbak ya. Iya, ini dari halaman sekian saya menemukan jadi anak-anak itu bagus sekali ketika kita tandang seperti itu. Nah itu yang tadi Pak ya. Membaca nyaring boleh-boleh saja Pak. Di rumah boleh, dan orang tua perlu mendampingi juga sebagai coach yang baik. Karena anak itu biar bagaimanapun dia coachy. Sama seperti saya menganggap murid saya adalah coach saya, dan saya adalah seorang coach. Jadi saya harus betul-betul mendampingi mereka sejauh mana mereka bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan, sehingga tidak hanya berdebu dan hanya mangkrak di situ saja, tapi dia akan menjadi sesuatu yang menjadi teman dekat anak-anak. Itu aja sih sebenarnya, saya bukan muluk-muluk ya. Saya ingin menghadirkan bahwa bestimu adalah buku nak. Bestimu adalah buku, walaupun hanya 2, 3, 4 halaman yang kamu baca, tapi berteman dengan besti yang tidak pernah menceritakan keburukan orang lain. Tidak ada buku yang ibaratnya menjelek-jelekan orang lain. Kalaupun ada opini-opini tertentu, itu adalah surat kabar, dan itu juga masih dalam ranah yang bagus sih, tidak juga mencemarkan nama baik seseorang. Tapi ketika kita berteman dengan buku, maka emosimu jauh lebih terkontrol juga. Kamu tahu how to direct yourself, bagaimana cara mengarahkan hidupmu ke yang benar. Karena rata-rata di sekolah itu suka membaca buku-buku yang mengandung cerita-cerita cerita tentang cinta anak remaja. Apa Mbak itu Dilan ya? Saya lupa. Jadi ya tentang buku-buku yang berbau yang romantis, buku-buku tentang cinta remaja.
Tapi saya juga kaget ketika kemarin juga ada anak yang membaca buku tentang kuliner, ya Mbak ya, Iya, Mbak. anak cowok 2 orang baca buku tentang kuliner, dan itu betul-betul surprising us. Jadi membuat kita kaget bahwa wow, you have a passion to read the culinary book. Mungkin Jadi dia mau ternyata jadi chef kali ya. bisa jadi karena memang anaknya fokus di situ. Sudah kita hadirkan, yuk terserah mau baca buku apa, ternyata dia pilih itu. Nanti di rumah dipraktekkan. Nanti mungkin dipraktekkan, nih ada sate dari Madura, sate ini. Wah, saya juga tertarik juga, padahal saya ibu rumah tangga yang suka masak juga. Nanti bisa dilihat resep saya di YouTube Dayang Suryani, ada MD's Kitchen. Dan itu semuanya adalah, kalau kita rujuk lagi ke pertanyaan Bu Irna, ada visual. Anak-anak suka reading from visual object. Ada anak-anak yang suka membaca dari objek visual, seperti dari YouTube kan suka ada juga kan yang sering mereview satu buku dari YouTube, itu pembacanya. Nah, seperti Pak Uli tadi, saya mendengar otomatis saya nggak perlu baca buku, saya sudah dapat info. Itu ada sekarang, Pak. Ada ya. Ada di YouTube seorang contoh generasi baby boomers lah kayak saya. Dia menceritakan kembali isi buku itu full 2 jam. Dia ceritakan, dan itu banyak penontonnya. Kenapa? Karena generasi saat ini memang sulit buka buku, dan dia nonton aja itu, otomatis dia sudah membaca. Itu ada banyak sekali yang seperti itu. Dia kupas isi bukunya, dia review, dan ini penontonnya banyak. Ya, itu salah satu cara milenial dalam membaca buku. Nggak perlu buka buku, saya tonton aja YouTube-nya. Ini orang ini lagi bahas buku kumpulan puisi 1 detik punyanya Miss Dayang. Itu sudah bisa dia baca buku kumpulan puisi 1 detik. Karena memang di situ Bapak itu mengomentari, memberikan masukan, menjelaskan latar belakang pembuatan buku ini, dan kemudian memberikan impresi atau kesan dalam membaca, dan itu semuanya sudah ada dan mewakili isi dari buku itu. Dan sekarang banyak yang nonton seperti itu, semua generasi. Jadi bukan hanya milenial, dan generasi-generasi yang pastinya punya kuota. Ya. Iyalah, punya kuota kan. Syarat utama kuota. Itu ya. Syarat utama. Ya, tapi seperti itu. Kalau untuk masyarakat kan nggak mungkin, Pak. Kalau masyarakat di kelurahan, di kecamatan, nggak mungkin bisa nonton sampai 2 jam seperti itu, karena mereka juga punya keterbatasan dalam penyediaan gadget, kemudian aplikasi tertentu untuk membaca kayak YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi kalau milenial pasti diberikan fasilitas untuk itu oleh orang tuanya. Membaca nyaring, sekali lagi kita kembali lagi ke pertanyaan pertama. Membaca nyaring boleh-boleh saja asal di rumah. Tapi kalau di perpus mungkin memberikan distraksi. Tapi saya boleh-bolehkan aja itu, Pak. Untuk anak-anak tertentu memang bisa. Dia bisa mendapat informasi karena membaca nyaring. Boleh-boleh itu gaya membaca. Gaya membaca. Apalagi bahasa Inggris memang harus diucapkan. Mas Budi ada mau ditambahkan? Atau saya kasih pertanyaannya? Karena memang ini terkait GPMB ya kan, ke depannya. Karena begitu yang Ibu Haji Dayang dan Mbak Dewi tadi sudah menjadi hal yang dilakukan gitu ya untuk literasi ini. Mas Budi juga dan GPMB-nya juga semua itu sudah banyak lah yang dilakukan oleh pegiat-pegiat literasi kita. Tetapi di luar sana itu perpustakaan masih tetap sunyi, banyak yang sunyi. Kemudian juga buku semakin langka, buku-buku itu semakin langka. Penerbit juga semakin menghilang gitu. Seperti di Balikpapan ini toko-toko buku yang sering saya cari juga udah nggak ada ya Bu ya. Iya. Jadi seperti apa harusnya kita ini masyarakatnya? Iya. Jadi ini salah satu gerakan kita. Apa yang dijelaskan Bu Dayang dan Mbak Dewi tadi, ini kalau kita simpulkan ya, ini adalah proses menumbuhkan minat baca, yaitu dengan terapi. Jadi untuk siswa atau anak-anak pelajar sekarang yang tidak suka membaca itu diterapi oleh beliau-beliau ini, sampai mereka step by step ada keinginan membaca dan bisa menyampaikan kembali apa yang mereka baca gitu, bahkan sampai ke actionnya lagi. Kemudian kalau gerakan seperti ini yang dilakukan di SMA 1 di perpustakaannya oleh beliau-beliau ini dilakukan juga di sekolah-sekolah lain, dan juga kepada orang tua, tidak hanya sekolah ya, tapi di rumah pun juga ada coaching seperti itu kepada anak-anaknya,
insya Allah gerakan membaca di Balikpapan itu akan booming bahkan meledak. Ketika meledak itu maka buku akan dicari. Ketika buku dicari itu akan hadir dengan sendirinya. Toko-toko buku mereka membaca peluang. Oh, ini banyak peminatnya sekarang. Dari sisi bisnisnya ya, maka toko buku akan tumbuh di mana-mana. Ketika toko buku tumbuh, sedangkan minat baca masyarakat belum ada, maka mereka berpikir berapa banyak satu bulan saya menjual buku, sedangkan peminat pembaca bukunya juga nggak ada gitu. Maka yang perlu dilakukan pertama kali ya ini dulu, coaching dulu, terapi dulu. Sekarang kan banyak generasi sekarang ini ya itu tadi, ya kita sadar sendiri ya bahwa kegiatan membaca buku fisik itu sudah hampir ditinggalkan. Kebanyakan buku digital pun juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dayang, gangguannya banyak sekali, notifikasi dan lain sebagainya gitu ya, keterbatasan juga, harus ada jaringan dan lain sebagainya. Memang buku fisik itu tidak mengalahkan daripada buku digital. Itu yang perlu kita gerakan di gerakan GPMB, gerakan pemasyarakatan minat baca di Kota Balikpapan. Dan kami juga roadshow ke sekolah-sekolah. Insya Allah nanti target kami sih semua sekolah kita kunjungin, kita motivasi pelajarnya untuk kembali minat baca. Kemudian juga misalkan Bu Dayang, Bu Dewi bisa hadir di salah satu roadshow itu bisa menularkan kegiatan mereka di sekolah-sekolah yang dikunjungin. Ini bagus sekali, positif sekali. Dan memang harus ada coaching. Kalau tidak ada coaching, tidak ada progres untuk meningkatkan minat baca gitu. Dan coaching ini sekali lagi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga lebih bagus lagi kalau bisa di rumah kepada orang tua kepada anak-anaknya. Ini bagus sekali. Seperti itu untuk bisa menimbulkan minat baca di Kota Balikpapan agar tumbuh lagi toko-toko buku, kemudian perpustakaan ramai gitu penulis ya hadir lagi. Sebetulnya Balikpapan ini banyak ya penulis ya. Di GPMB kita itu ada berapa penulis? Banyak ya? Banyak ya, alhamdulillah. Saya baru sadar ternyata Balikpapan ini punya banyak penulis dan perlu kita undang di ruang literasi ya di acara kita ini. Soalnya nanti satu persatu kita undang mereka untuk berbicara bagaimana cara menulis yang baik. Gitu. Bisa tertular kepada kita juga ya Bu Dayang ya. Kalau Mas Uli udah hebat membacanya. Bisa sampai ribuan. Waduh, mantap. Baca WA. Seperti tadi ya, udah baca WA dari Pak Fajri. Baca pertanyaannya. Betul, baca pertanyaan Itu betul. membaca juga Bu ya. Kalau dulu saya ini Bu punya sahabat pena ya. Sahabat pena itu menjadi satu yang kita melatih untuk menulis gitu ya dengan sahabat pena itu. Sahabat penanya ada di Gorontalo, ada di Malang, ada di mana-mana begitu ya, di Samarinda juga ada. Jadi kita menulis aktivitas kita dalam keseharian gitu ya. Dan mereka juga begitu. Jadi kadang-kadang tukar informasi dan sebagainya. Itu berarti aksi dari membaca, menulis ya. Betul. Menulis dan memberikan informasi kepada penulis lainnya. Walaupun hanya sebatas menulis surat sebenarnya. Iya, menulis surat itu adalah aksi ya. Saya paling gembira kalau dapat surat ya. Yang pertama amplopnya, bukan amplopnya, tapi perangkonya gitu Iya, ya. perangkonya. Saya cari perangkonya dulu, kemudian isi suratnya. Bahkan saya mengkoleksi isi surat-surat itu ya. Dan tapi sampai sekarang saya tidak tahu kemana isi. Tapi perangkonya sempat saya bawa pulang dan masih ada insya Allah. Nah, itulah sebuah hiburan yang memang sudah terlupakan tapi perlu dijadikan eksistensi kembali ya. Bagaimana kita menghargai produk-produk di negara sendiri seperti perangko itu produk loh Pak sebenarnya yang saat ini terabaikan. Oleh sebab itu makanya diadakan lomba menulis surat terbuka untuk wali kota yang pakai perangko. Artinya kita hidupkan kembali kegiatan-kegiatan positif zaman lalu sehingga menjadi kebiasaan bagi para peserta didik untuk bisa memaksimalkan kantor pos yang dulunya memang ini sangat bermanfaat buat kita. Ada informasi juga ke kantor pos ya Mas Budi kalau mereka kalau anak-anak ini kirim pakai perangko gitu sehingga kesediaan perangko itu harus disediakan oleh mereka gitu ya. Betul ya. Bisa informasi pakai juga. perangko literasi. Pas datang ke sana maaf dia nggak ada perangkonya lagi loh habis. Itu iya.
harus disediakan juga ada Iya informasi benar ya. ya. Ini informasi yang sangat bagus sekali dan mungkin akan kita lakukan di event selanjutnya. Iya. Atau perangkonya GPMB. GPMB gitu ya, dicetak dalam bentuk banyak kemudian disediakan oleh kantor pos, kemudian mau ngirim surat pakai itu. Iya, berarti ngajuin proposal dulu ya. Kerjasama dengan kantor pos GPMB dan kantor pos sehingga akhirnya memproduksi perangko GPMB. Nanti dikoleksi oleh Pak Uli. Yang sponsori budaya. Iya, siap. Siap. Oke. Ya. Baik, mitra edisi karena waktu juga ya yang terbatas. Ruang literasi kita sudahi dulu. Banyak hal yang bisa kita gali dari penyampaian dari Ibu Dayang, Mbak Dewi dan juga Mas Budi terkait dengan membaca ala generasi plus 62 ini ya. Dan memang membaca itu menjadi satu kalau Ibu motonya apa Bu Dayang? Yang membaca itu adalah satu kebutuhan. Jadi seperti makan ya. Saya kok nggak makan tuh nggak rasanya gimana? Pasti lemas ya. Nah seperti itu. Jadi membaca itu ibarat makan makanan sehat. Oh gitu. Jadi kalau saya mau hidup sehat, saya harus makan makanan sehat. Kalau saya mau otak saya sehat, saya harus membaca. Harus membaca. Yes. Kalau Mbak Dewi apa motonya? Mengutip dari Buya Hamka aja ya Pak. Jadi membaca adalah memberi makanan rohani yang baik kepada kita. Gitu, Masya Allah ya. Banyak ungkapan-ungkapan yang bisa kita, apalagi kalau Mas Budi ya banyak referensinya ya. Karena beliau juga lebih banyak dari saya Bu membacanya. Baca katanya, buku tentang apa Pak? Sana tahu tahu religi. Tentang religi ya, banyak dalilnya juga Bu nanti kalau di banyak. sini. Baik, pengennya sih kita sampai jam 12 ya untuk ajak mitra edisi ngobrol di ruang literasi, tapi karena buru-buru waktu juga kita ada kegiatan yang lain dan juga kesempatan yang lain kita bisa berbagi lagi dengan banyak narasumber kita yang kita undang di ruang literasi begitu ya Mas Budi ya, sama teman-teman GPMB yang kita hadirkan di awal-awal bulan ya, Insya Allah kita jadwalkan di awal bulan ya. Kita menghadirkan teman-teman dari GPMB ini juga untuk memberikan motivasi, reward juga dan juga semangat kepada kita untuk mari membaca ya Bu ya. Baik. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kata yang hilaf dan salah. Terima kasih Bu Dayang, Terima kasih kembali Dewi, Bapak atas kehadirannya, Mas Budi juga. Banyak sekali yang kita ambil hari ini, Insya Allah. Demikian mitra edisi, salam literasi ya. Salam literasi, semangat membaca. Semangat membaca. Demikian ruang literasi pada pagi hari ini. Saya Uli Abdurrahman dan juga rekan saya Irna Daud. undur diri dari ruang dengar mitra edisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra edisi, demikian tadi telah kita ikuti program acara Ruang Literasi bersama Jenius Balikpapan. Ikuti acaranya setiap Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio IDC FM 89,5.